Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama saya, M. Arif Amrullah. Kali ini kita membicarakan mengenai korban kejahatan korporasi. Jadi sebenarnya kita membicarakan mengenai korban, ya, para sahabat akademika, itu sering, bahkan juga sering kita dengar misalnya, oh ini ada korban perasaan. Tapi dalam konteks ini kan sudah berkembang mengenai pemahaman tentang korban itu. Jadi memang kita sehari-hari sering kali mendengar yang demikian ini. Bahkan juga misalnya ibu-ibu kalau belanja itu, Pak, tidak sesuai nih, ternyata makanya kecut, katanya manis, itu juga korban. Ya, seolah-olah itu saya sudah ditipu, sudah dibohongi. Tapi kalau yang besar, nah, kadang tidak merasa sebagai korban. Nah, kita coba omong-omong ya mengenai masalah korban tentang kejahatan korporasi itu, ya. Jadi sebetulnya kata korban itu kan sudah mengalami perluasan seperti tadi saya singgung di awal ini, juga yang meliputi setiap orang. Nah, ini yang mengalami kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh sesuatu. Jadi kerugian, penderitaan, ya, ada rasa cemas dan sebagainya. Nah, itu. Nah, dewasa ini kata korban digunakan dalam konteks yang berbeda dan diinterpretasikan secara luas, yaitu korban bencana alam, ya, korban kecelakaan, korban ketidakadilan, nah, korban kejahatan korporasi. Jadi dalam bahasa sehari-hari sering kita bicara korban, tapi sebenarnya apa sih tentang korban itu? Nah, ini. Nah, kalau di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 itu diatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Itu disebutkan, ya, para sahabat akademika, korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional. Nah, kerugian ekonomi, atau juga mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ahli warisnya termasuk korban. Nah, jadi kan sudah berkembang. Tidak hanya dalam arti kita bicara korban yang sehari-hari itu, ya secara umum, ya kita, ya seperti yang tadi saya katakan, udah dicopet, seolah-olah kita jadi korban banget itu kan. Dibohongi ketika membeli mangga, katanya manis, ini kecut. Nah, saya jadi korban. Tapi kalau udah korban yang besar, tadi ya seperti tadi saya katakan, apakah kadang-kadang kita kan senyum-senyum saja, padahal jadi korban, seolah-olah tidak merasa korban. Nah, jadi di sini seperti yang pernah juga dikatakan oleh Profesor Sahid Tapi, jadi sebenarnya perjalanan sejarah yang bertalian dengan permasalahan mengenai korban membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Jadi menurut beliau, setelah 2 peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 11 Desember tahun 1985, udah lama, ya, menghasilkan deklarasi mengenai prinsip-prinsip keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu. Jadi kita membicarakan mengenai korban tidak hanya bertalian dengan atau berkaitan dengan kejahatan dalam arti klasik seperti yang saya sampaikan, orang jadi korban karena dibacok, orang jadi korban karena dipukul, ya, dan sebagainya itu. Tetapi juga
menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana. Ini perkembangannya. Penyalahgunaan kekuasaan, jelas. Ini sudah mengindikasikan bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan berarti juga dapat dilakukan oleh suatu kekuasaan yang sah. Nah, jadi berarti memiliki kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti memiliki kebenaran. Nah, jadi para sahabat akademika, rakyat bisa saja dikorbankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menghormati norma-norma hukum dan atau moral. Jadi kita bisa saja, masyarakat itu kan jadi korban, ya. Nah, penyalahgunaan kekuasaan itu juga berlanjut pada penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi, ya. Bahkan yang ini pernah, ya, saya mengutip yang pernah dinyatakan dalam Kongres PBB ke-6 mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku atau offender yang diselenggarakan di Caracas, Venezuela tahun 1980, para sahabat akademika. Nah, dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan politik menyebabkan kerugian materi dan sosial yang besar, yaitu merusak pembangunan ekonomi dan sosial serta mengganggu kualitas hidup rakyat dunia secara keseluruhan. Nah, ini jadi besar sekali akibat yang ditimbulkan. Tadi saya sampaikan, saudara, sahabat-sahabat akademika, kita tidak merasa jadi korban, kan seperti itu. Beda dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Kita merasa, wah ini saya sudah ditipu, saya sudah dipukul, saya sudah dicopet. Nah, gitu. Dengan demikian, para sahabat akademika, korban dalam konteks ini tidak lagi bersifat individual, tetapi sifatnya sudah abstrak, jadi besar, meluas, ya. Sebagai contoh, nah ini kan ketika terjadi bencana asap, dan ini saya pernah mengalami ketika terjadi bencana asap di Kalimantan dan Sumatera beberapa waktu lalu, ya, sehingga antara lain mengganggu jadwal penerbangan, ya, kecemasan para penumpang yang naik pesawat itu, termasuk saya waktu itu, ya. Mereka yang sudah ada jadwal pertemuan bisa batal karena pesawat tidak jadi terbang atau sudah terbang tetapi tidak bisa landing dan harus kembali ke bandara asal. Kejadian seperti itu juga merugikan di samping perusahaan penerbangan, penumpang, ya. Karena apa? Maskapai yang sama besok akan menerbangkan lagi penumpang yang sama. Nah, ini kan sudah kerugian bahan bakar. Nah, lalu bagi penumpang yang harusnya ada meeting saat itu tertunda dan harus menginap lagi. Tentunya kalau ingin dekat dengan bandara, ya nginap di hotel dekat bandara. Nah, ini kenapa? Ini saya sendiri yang pernah mengalami seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang memproduksi asap itu? Ada nggak itu tanggung jawab seperti itu? Tidak ada. Nah, demikian juga kalau kita kaitkan dengan kejadian baru-baru ini, banjir Kalsel, airnya juga muncul di tempat-tempat lain, ya. Nah, juga bagaimana yang namanya tanggung jawab itu, ya. Jadi ini sahabat akademika, jadi kita memang berbagi cerita, ya, soal bagaimana karena kita juga pernah menjadi korban, ya. Jadi pemahaman terhadap ruang lingkup korban kejahatan korporasi itu dapat dikaji, ya, dari istilahnya pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan pelaku yang bersifat menyimpang. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dan kepentingan keuntungan ekonomi. Jadi sebuah korporasi, nah, ingin gampangnya saja, misalnya cepat bakar aja hutan, biaya murah.
Itu kan. Jadi keuntungan apa? Keuntungan ini kan biaya tidak baik mengeluarkan biaya. Tapi lahan sudah, kayu-kayu sudah terbakar. Nah, jadi di sini menghemat kos untuk apa? Untuk keuntungan ekonomi. Tapi di sisi lain masyarakat menjadi korban. Nah itu yang seringkali kalau ini dituding, oh ini pada perusahaan-perusahaan itu. Nah mereka banyak uang, maka lalu yang disalahkan itu masyarakat. Ya, nah itu gambarannya. Jadi ada perbedaan, makanya kekuatan ekonomi itulah yang juga berpengaruh ya. Nah, siapa yang kuat ekonomi? Yang mereka yang para pemodal itu. Nah, konsep lalu kita bicara di sini bagaimana para sahabat akademika konsep mengenai perlindungan korban. Jadi sebenarnya konsep mengenai perlindungan korban itu intinya perlindungan tidak hanya berorientasi kepada apa yang disebut dengan potensial victim. Jadi masyarakat yang potensi untuk menjadi korban. Kita nih potensi untuk jadi korban kalau itu tidak dibenahi. Tetapi juga bagaimana kalau masyarakat benar-benar jadi korban. Contoh misalnya kalau kejahatan konvensional, orang dicopet, dicuri, itu kan benar-benar jadi korban. Nah lalu kasus bencana alam, banjir atau bencana asam, kita benar-benar mengalami korban. Nah, jadi makanya di sini bagaimana hukum pidana tidak hanya bertalian dengan perbuatan pelaku, tetapi juga harus berorientasi pada korban, termasuk tadi baik yang potensial maupun juga yang korban yang benar-benar orang jadi korban. Nah, jadi ini para sahabat akademika. Nah, makanya di sini lalu dituntut siapa yang menyebabkan terjadinya korban itu. Nah, makanya di sini kalau kita bicara korporasi sebagai penyebabnya, ya, karena tidak mungkin produksi asap itu dilakukan oleh petani-petani lokal hanya sekedar membuka lahan sekitarnya yang tidak begitu besar, ya tidak mungkin juga sampai memproduksi asap sedemikian besar itu. Nah, jadi di sini konsepnya ya wujud tanggung jawab tersebut berupa pemberian ganti kerugian atau yang disebut dengan istilahnya restitusi dari pelaku kepada korban. Nah, jadi sebetulnya restitusi itu merupakan ide bahwa keuntungan yang sudah diperoleh ya oleh perusahaan-perusahaan itu tadi sudah banyak menikmati keuntungan atau manfaat yang dinikmati dengan cara-cara yang tidak benar. Artinya itu harus dikembalikan. Nah, itu filosofinya saya kira para sahabat akademika udah banyak nih mengeruk kekayaan. Ya, itu ya juga bagaimana kalau ada korban coba dikembalikan. Ya. Dengan restitusi itu telah menempatkan korban, ya orang yang benar-benar jadi korban tadi, ya aktual victim atau korban nyata, pada pusat perhatian dari suatu upaya untuk memberikan yang terbaik bagi korban. Nah, itu jadi konsepnya seperti itu. Jadi misalnya korban banjir dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana tanggung jawab? Tanggung jawab itu dalam arti memberikan restitusi kepada korban. Nah, lalu kalau kita memprediksi ke depan, perkembangan ke depan di Indonesia, ya, dalam membangun hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban, baik korban konvensional maupun korban kejahatan korporasi, terlebih dalam abad ini dan akhir-akhir ini, ya, dan yang akan datang. Perkembangan korporasi itu semakin tumbuh, semakin berkembang di Indonesia karena kita tahu mengikuti perkembangan berita-berita itu pemerintah akan menumbuhkan, artinya mengundang korporasi untuk berinvestasi di Indonesia. Nah ini potensi akan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, ya. Termasuk juga kalau seperti itu korban dari kejahatan korporasi, ya tenaga kerja dan sebagainya itu juga potensi untuk jadi korban. Nah untuk itu ya para sahabat akademika sudah seharusnya memang
hukum pidana itu mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi dengan kewajiban pelaku memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban. Jadi sebetulnya tadi udah saya singgung juga, restitusi tidak semata-mata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan, akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan. Jadi itu sahabat akademika. Nah, jadi sebetulnya juga apakah peristiwa banjir, peristiwa asap dan sebagainya itu semata-mata dilakukan oleh korporasi? Nah, korporasi beroperasi di tempat itu ya yang ada izinnya. Nah, ini kan ada yang memberikan izin. Nah, karena itu ke depan si pemberi izin ini jangan lalu mudah obral izin, begitu mudah, jadi begitu harus selektif. Dan juga ke depan perlu juga pengatur sanksi bagi pemberi izin yang serampangan memberikan izin kepada korporasi. Nah, jadi hal itu tujuannya apa? Untuk mencegah bagaimana korporasi atau perusahaan-perusahaan itu tidak lalu seenaknya menebang hutan sampai habis, gundul hutan-hutan itu. Kalau kita mengembalikan kayu-kayu yang sudah besar, pohon yang sudah besar itu berapa puluh tahun, mungkin ratusan tahun ya, dari saya menyemai ya, di bibit sampai besar itu berapa, kalau dikalkulasi dihitung berapa kerugian untuk itu. Jadi luar biasa. Nah, ini yang tidak seimbang masih. Saya kira jumpa kita cukupkan sampai di sini dulu. Salam sehat. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Salam akademika.